Shalom Alaikum. Kembali berjumpa dalam persekutuan doa malam ini. Renungan malam kita mengambil satu tema, teguran Allah membuat bahagia. Saudara, tadi pagi kita sudah berbicara tentang tuntunan Allah. Senin kita sudah berbicara tentang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan juga bisa berupa teguran. Nah, karena itulah maka kita yakin teguran yang Tuhan lakukan untuk kita pasti membuat kita bahagia. Nah, tentu ini dibutuhkan penghayatan tersendiri. Karena itu mari kita berdoa lebih dulu, saudara. Bapa Surgawi, kami akan menghayati karya-Mu dalam hidup kami, yang seringkali kami melupakan bahwa ketika Tuhan berkarya atas kami, mungkin juga Tuhan mencubit kami, mungkin juga Tuhan nyablek kami, bahkan memukul kami dengan gada dan tongkat-Mu. Dan itulah teguran yang kami terima. Karena itu kami akan menghayati itu sebagai bahagia yang luar biasa akan kami rasakan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menghadapi kesedihan, seakan-akan kita melihat tidak ada lagi jalan yang harus kita lalui. Bahkan semua doa yang kita panjatkan seakan-akan buntu, tidak pernah sampai kepada Tuhan. Jeritan kita, rintihan kita, tangisan kita, tetesan air mata kita seakan-akan berlalu begitu saja tanpa makna. Tetapi apakah memang demikian, saudara? Ayub memberikan sebuah gambaran pelajaran yang sangat luar biasa. Ayub pasal 5 ayat 17 mengatakan kepada kita, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amin. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Nah, saudara, mungkin ketika kita sedang menghadapi gelombang hidup yang berat, pencobaan yang bertubi-tubi, di situ Allah sedang menggembleng kita, menegur kita, sehingga kita seakan-akan kehilangan arah. Tetapi toh dikatakan oleh Ayub, berbahagialah manusia yang ditegur oleh Tuhan. Mengapa, saudara? Ayub sedang menghadapi goncangan hidup yang luar biasa. Anak-anaknya meninggal, dia menghadapi penyakit yang gak sembuh-sembuh. Semua yang ada pada dia diambil oleh Tuhan. Dan teman-teman setianya, termasuk yang kemudian memarahi Ayub, menghujat Ayub, bahkan meminta Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi di saat-saat yang seperti itu, Ayub masih punya pengharapan dan dia yakin bahwa Tuhan pasti baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Karena itu suruh Ayub mengingatkan teman-temannya bahwa berbahagialah orang, sekali lagi berbahagialah orang yang ditegur oleh Tuhan. Ayub merasa bahwa dirinya mungkin melakukan dosa, kesalahan, dan Tuhan menegur Ayub.
Karena itulah Ayub menghayati itu pasti menjadi sukacita ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu kondisi akan keberadaan kita. Seringkali ketika kita sedang menghadapi tekanan hidup, pergumulan hidup, seakan-akan kita kehilangan arah, kehilangan pegangan, bahkan kita tidak punya daya untuk hidup. Seakan-akan jalan semua tertutup, sehingga kita kehabisan energi, kehabisan pengharapan dan sukacita. Namun malam ini kita diingatkan, ketika kita sedang menghadapi itu, satu, mari kita menyadari bahwa kita manusia lemah. Sehingga ketika kita sedang menghadapi tekanan hidup, kita yakin bahwa kita butuh Tuhan. Seringkali jalan Tuhan tidak bisa kita lihat, namun kita yakin endingnya akan berbahagia. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 416 bait pertama dan kedua, supaya kita boleh menghayati pekerjaan dan karya Tuhan, bahwa teguran Tuhan itu menjadi sesuatu yang wow bagi kita. Mari saudara kita pujikan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Iya, tersembunyi ujung jalan di sana. Memang kita tidak bisa melihat kalau jalan kita jauh berliku-liku, ujung jalannya tersembunyi. Tetapi ketika kita mau melangkah, menjalani lorong-lorong jalan itu, kita akan melihat ujung jalan yang penuh dengan sukacita. Karena disitulah tujuan kita tercapai. Namun pergumulan hidup. Nah, demikian juga kita dalam menjalani hidup, teguran-teguran Tuhan itu kalau kita terima dengan sukacita, kita yakin bahwa pada saatnya kita akan menerima kekuatan dari Tuhan yang luar biasa, dan di sana kita bisa tersenyum. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghayati teguran Tuhan itu mendatangkan bahagia apa? Tuhan pasti merancang indah hidup kita. Tidak pernah Tuhan merancang celaka. Ayub dirancang Tuhan untuk memang merasakan seperti itu, tetapi akhirnya melalui Ayub orang bisa melihat tangan Tuhan sungguh luar biasa. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Yakinlah bahwa kita umat Allah, sekalipun sedang bertubi-tubi menghadapi gempuran kehidupan yang sangat luar biasa, tetapi ingat bahwa Tuhan sedang merindah hari esok yang sangat luar biasa.
tangan Tuhan tidak kurang panjang menopang saudara. Yang punya masa depan hari esok adalah Tuhan. Karena itu yakinlah bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin, sehingga kalau kita sedang menghadapi teguran Tuhan melalui mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang gagal, mungkin kita sedang frustrasi, jangan patah arang, jangan patah semangat, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak sedang membiarkan kita, tetapi ingatlah bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan sedang membentuk kita, berarti Tuhan sedang menyiapkan masa yang luar biasa untuk saudara. Itu artinya apa? Jangan pernah menyalahkan Tuhan seperti Ayub lakukan, sekalipun dia menghadapi teguran yang luar biasa, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah meninggalkan, dan Ayub tetap mengatakan bahwa Tuhan, imannya tetap mengatakan Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti merancang indah. Demikian juga dalam kehidupan kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang menyiapkan hari esok yang lebih bahagia, dan Tuhan sedang mempunyai karya yang luar biasa terhadap saudara. Karena itu ingat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan ketika kamu dicobai, Tuhan memberikan kekuatan supaya kamu kuat untuk menghadapi pencobaan itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jumat Malam bait ketiga dan keempat. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Mata kami terpejam Tuhan, mengakui segala celah dan noda kami di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, ketika kami Engkau tegur, seringkali kami merasa Engkau tinggalkan. Namun sekarang kami sadar Bapa, bahwa teguran Tuhan adalah saat Tuhan membentuk kami dan merancang kami indah. Karena ya Bapa, biarlah hamba-Mu siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Amin. Dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin.
Terima kasih. Sampai ketemu besok malam dalam persekutuan doa Rabu malam. Tuhan memberkati.